Anjay. Oh iya, dingin Bro, dingin, biar nggak silau banget. Eh, halo guys, berjumpa lagi dengan gua di Pomegranate Podcast Mager Bersama Net. Gimana kabarnya untuk di tahun 2026? Sorry gue baru bikin video karena jujur li nggak tuh, padat banget di awal tahun dengan ada acara tahun baruan di bagian pengajian. Terus ada juga kegiatan-kegiatan lain dari hal kerjaan dan yang lain sebagainya, sampai pada akhirnya gue juga diteror juga nih sama temen gue yang content creator juga kebetulan, "Kapan upload kapan upload kapan upload?" Sebenarnya ini juga gue ada kerjaan untuk ngedit foto dari tempat gue kerja, dan berhubungan aplikasinya mungkin agak nge-lag ya, perihal dari jaringan mungkin, perihal juga dari aplikasinya mungkin juga servernya agak dikit down, jadi ya udah mau nggak mau, rekaman dulu. Dan sebelum rekaman ini diambil, nih sekarang jam segini, ya kelihatan ya jam berapa, kelihatan jam berapa. Sebelum ini rekaman, itu gua juga diajak rekaman rekaman juga bukan rekaman sih dia, live sih, live di TikTok sama di Discord teman gua, tentang podcast juga. Jadi ya banyak lah ya. Jadi ini sempat-sempatkan. Oke, lanjutan dari yang konten nomor 59 itu mungkin kalian udah tahu ya tentang bagaimana kita harus menjadi seorang teman yang baik lah bisa dibilang, atau mungkin kita mau menjadi teman seperti apa. Mungkin untuk saat ini gue bakal bertanya tentang pikiran ya mungkin, batasan dalam pertemanan. Dimana kalau kita walaupun makhluk sosial, yang mana membutuhkan satu sama lain, tapi kita juga ada yang namanya hukum tidak tertulis ya. Hukum tidak tertulis yaitu memang adanya batasan. Batasan ini juga mungkin kalau di antara agama-agama lain, kalau dilihat dalam agama ya, itu ada yang namanya diberikan waktu privacy atau ya bisa dibilang kayak tadi, batasan. Dalam suatu agama ya, maupun kalau misalnya ateis pun dia lebih kayak condong menghargai ya, dia memahami antara moral. Jadi tiap insan walaupun sosial, dia itu ada makhluk emosi, yang ada emosinya yang memang butuh istirahat, ya kan pikiran gue kayak gitu, opini gue. Kalau misalnya secara dilihat dari nalar lah ya. Nah, batasan, itu juga ada emosi, kelola emosi. Emosi orangnya beda-beda loh. Ada yang baterai sosial bahasanya ya, baterai sosial itu kalau misalnya baterai sosial seseorang, ada yang habis kalau misalnya sering ketemu banyak orang. Ada yang memang kalau ketemu banyak orang tuh makin menggebu-gebu, ada. Ada juga yang biasa aja mau ketemu orang, mau kagak ya biasa, itu macam-macam orangnya. Ada juga yang memang momen di mana kalau lagi emosi, dia jaga jarak dulu, nunggu nenangin emosinya dia dulu, baru dia bisa ngejelasin. Ada juga dia memang ya udah, pokoknya harus diselesaikan saat itu juga gitu misalnya, itu juga ada yang kayak gitu. Ada juga yang memang, mereka sesuatu hal itu harus direspon, kalau nggak direspon dia pusing, kepikiran. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang memang kayak dia, hal kecil pun, "Ngapain sih gua respon?" Nah, kayak gitu. Nah, dalam hal ini, terutama dalam hal pertemanan, dalam hal kita untuk bersosialisasi, seperti yang pertanyaan kemarin video gua terakhir, itu kalian harus tahu juga, jika kalian sudah menentukan akan menjadi seperti apa, kalian juga bakal tahu bersikap seperti apa. Terutama nih, bukan masalah halnya kalian memiliki beberapa wajah, kalau menurut gua bukan kayak gitu. Menurut gua adalah kalian tahu rasa empati, empati sama simpati, bukan simpati kartu ya. Jadi kayak, oh misalnya kategorinya lu punya temen yang apa-apa harus direspon, karena kalau nggak direspon dia overthinking misalnya ya.
Nah, lu memang harus respon, harus responsif. Kalau misalnya nggak respon, lu kasih tahu, "Sorry kalau misal gue respon, gue sibuk ya, karena lagi kerjaan lagi numpuk," apa gimana. Jadi ada statement kayak gitu. Nah, kalau misalnya lu temenan sama yang memang, orangnya nggak pedulian, misalnya kayak hal kecil aja dia nggak perlu respon lah. Nah, lu juga harus tahu juga, lu jangan harus menyamakan antara orang yang harus direspon sama yang nggak harus direspon. Itulah kenapa memang lu harus memahami hal itu. Butuh empati dan simpati. Empati dan simpati kalau menurut gua ya, menurut gua. Koreksi aja kalau misalnya lu salah atau pendapat lu lain. Nah, dari hal itu pun kita juga harus bisa jaga jarak. Jaga jarak itu dalam artian ada momen di mana, seseorang harus sendiri, seseorang harus ditemenin, ditemeninnya pun kadang-kadang memang harus empat mata doang, kadang harus enam mata doang, kadang memang dia harus dengan dirinya sendiri. Ada yang memang harus nimbrung. Iya, kadang, eee, juga memang harus butuh pendengar, pendengarnya cuma, empat mata deh, empat mata tuh kadang-kadang cuma sharing, kadang juga memang cuma butuh pendengaran juga, itu juga kita harus tahu, ya, tentang dia capeknya gimana. Kadang memang cuma untuk dengerin orang yang berkeluh kesah aja, itu capek. Mungkin bagi yang seseorang hidupnya itu selalu menjadi pendengar ya, pendengar, salah satunya gue juga sama sih, sering jadi pendengar, entah di keluarga, entah di kerjaan. Dulu gua, kalau sampai sekarang sih lebih seringnya pendengar kalau untuk di keluarga, kalau untuk di kerjaan, kadang jadi pendengar, kadang juga bisa menceritakan juga apa yang memang gua rasa gitu, atau di lah. Singkat cerita, kalau misalnya jadi pendengar pun, kadang juga capek, jadi capek gitu. Jadi memang kalau misalnya dari kalian punya teman yang memang kayak posisinya kayak gitulah ya, itu kalian harus memahami juga. Jadi kalau kalian bisa memahami antara empati, simpati, dan ada me-manage kondisi lah ya, bisa menaruh keadaan, "Oh ini muka gua harus kayak begini," bukan punya 2 muka sih, tapi tahulah kondisi ya, kondisi di mana harus kayak gimana. Itu nanti lu bakal tahu gimana, temen lu kenapa jadi berubah, terus kenapa tiba-tiba dia menjauh, terus kenapa tiba-tiba, circle-nya dia lebih suka bergaul dengan ke arah sana. Jadi kalau nggak terlalu kepikiran gara-gara gua nih, dia jadi begini, nggak harus gitu juga gitu. Karena memang ada momen-momen di mana lu harus pahami yang tadi dulu, teman-teman lu gimana, sifat lu gimana, dan mungkin kalau misal lu tahu visi-visi mereka, visi misi contohnya visi misi dia tuh mau kayak gimana, ketemu teman sama lu yang kebetulan satu geng contohnya, tapi dia tidak ditemukan visi misi dia di geng itu, ya dia bakal nyari geng yang lain. Ya secara nggak langsung, yang tadinya dekat, lo jadi sekedar say hello doang ke dia, gitu. Nah itu juga dia bakalan tahu kenapa dia itu menjauh dari circle, kenapa jadi beda, kenapa obrolannya jadi lebih dewasa, atau mungkin kenapa tetap childish atau gimana, itu mungkin ada alasan-alasan yang lain, yang mungkin lo bakal ngerti kalau misalnya yang tadi, tahap yang tadi. Nah, tidak perlu ya pada saat memang itu pergi, memang wayahnya pergi, dan tidak bisa lu, apa ya namanya, lu cegah lah ya. Karena memang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya mungkin quote-quote itu sering banyak lah yang berseliweran ya. Tapi memang, di suatu momen, untuk kalau menceritakan pengalaman, iya iya, nggak cuma perihal tentang percintaan, perihal tentang pertemanan pun juga, ya kayak gitu sih. Ada di mana kita selalu bersama, momen itu walaupun momen dari sekolah ya, walaupun dari teman kerjaan, ada di mana memang momen itu harus kita tinggalkan, entah dia yang meninggalkan kita atau kita harus meninggalkan dia. Nggak cuma dia juga sih, mereka pun bisa, kadang mereka meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Karena memang ya, apa ya, ya jalannya begitu ya, ya mau gimana lagi. Jadi ya nggak perlu dirisaukan, nggak perlu dipusingkan, karena teman datang harus pergi, ya.
Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gitu. Gue bingung untuk ngomong apa tuh karena memang statement apa ya? Gue nggak terlalu kayak ini gue pengen gue bagi per part karena memang kalau terlalu panjang bakal ngebosenin kan. Jadi gue pengen ya di bawah 15 menit lah. Mungkin itu dulu kali ya. Jadi intinya untuk closing statement kali ya. Ya, penting closing statement video ini gue agak pengen ngomong lebih panjang, cuma gue takut juga sih takut kepanjangan. eh Mungkin untuk yang besok, bukan besok sih, untuk next next video mungkin gue bakalan lebih ke ini aja dah, lebih kayak 2 tema atau 3 tema jadiin satu dan walaupun memang itu suatu relate yang sama. Jadi ya gitulah, karena gue juga emang udah jam 2, hampir jam 2 anjir. Kalau nggak percaya ya. Anjay, ini kebalik ya. Ini 154 di tanggal 26 hari Jumat. 26 Januari dan sekarang lagi musim hujan. Tadi barusan hujan dan berhenti. Jadi ya udah closing statementnya adalah jangan terlalu memusingkan apa yang datang dan apa yang pergi. Jangan berharap apa-apa yang datang dan mencegah yang pergi. Intinya kayak gitu. Karena teman pasti datang dan pergi. Ya, karena setiap masa ada orang. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Yap, intinya kayak gitu. Mungkin itu aja, udah 10 menit lebih dikit karena tadi mati kamera gue, berarti udah 10 menitan lebih. Kalau ini terus berarti ya udah selesai. Bisa lebih 11 menitan. Oke, itu untuk closing statementnya. Untuk statement gue yang terakhir untuk video adalah ya jaga kesehatan lah, intinya penting itu. Karena sekarang hujan, musim hujan dan banyak banjir di mana-mana, jadi ya kalian jaga kesehatan. Jika ya memang kalau badan kalian gak sanggup untuk menahan dingin, kalian bisa pakai baju hangat mungkin, atau sweater, atau sarungan mungkin kayak gue nih, tambahan sarung. Terus juga vitamin, dopingan jangan lupa vitamin. Terus kalau misalnya perlu minum susu, kalau misalnya butuh asupan makan lebih banyak ya silahkan, karena yang tahu diri kalian adalah kalian sendiri. Intinya kayak gitu, tetap jaga kesehatan ya. Tahun 2026 semoga menjadi lebih baik dan semoga kalian juga bisa ya menjadi teman yang lebih baik. Ingat sekali lagi, setiap masa ada temannya, setiap teman ada masanya.